Hi everyone, welcome to channel Ruang Iptek. Bersama saya Guru Z, kita sama-sama mereview pelajaran SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tips belajar, life skills, parenting, teaching strategy, teknologi pembelajaran, teknologi mengajar, bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, bahasa Jerman SMA, bahasa Perancis SMA, pengetahuan umum, dan iptek. Baik, sebelum kita memulai, tolong klik like, klik subscribe supaya kalian tetap mendapatkan update video-video saya selanjutnya. Dan juga jangan lupa klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang baru di-upload. Baik, hari ini kita mereview ilmu pengetahuan sosial kelas 7, bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya, yaitu yang pertama adalah kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah merupakan kebutuhan pokok, di mana kebutuhan yang harus dipenuhi, karena kalau kita tidak penuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya seperti makanan. Nah, kita tahu bahwa manusia itu sangat membutuhkan makanan. Ya, paling kurang sehari kita harus makan 3 kali. Yang kedua adalah pakaian. Sebagai manusia yang berakal budi, maka kita harus memiliki pakaian untuk menutupi badan kita. Kemudian perumahan. Nah, kita tahu bahwa rumah sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia supaya bisa melindungi kita dari cuaca panas dan dingin. Kemudian yang berikut kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu biasanya untuk orang yang sudah dewasa dan udah siap untuk berkeluarga. Kemudian yang berikut pekerjaan. Pekerjaan itu sangat penting untuk manusia. Karena apa? Karena memang dengan pekerjaan maka kita akan memenuhi kebutuhan pokok lain seperti kita bisa membeli makanan, kita bisa membeli pakaian, dan juga kita bisa membeli atau membangun rumah. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan juga sangat penting untuk manusia. Kenapa? Karena memang kalau kita sakit-sakitan atau barang tidak enak, maka akan mempengaruhi kita untuk bekerja dan akan mempengaruhi kita untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok lain. Kemudian yang berikut kasih sayang. Kasih sayang itu sangat penting juga sebagai kebutuhan pokok. Kenapa? Karena memang uh, misalnya dari kesan dari orang tua kepada anak-anaknya, atau sebaliknya anak kepada orang tuanya, atau sesama makhluk hidup, kita harus mengasihi satu sama lain. Kita harus saling tolong-menolong. Kemudian berikut keselamatan, itu sangat penting, misalnya dalam bekerja, atau mungkin dalam berkendaraan, kita harus hati-hati. Karena memang kalau umpamanya kita tidak hati-hati, maka kita akan mendapat musibah atau kecelakaan, maka itu akan mempengaruhi keselamatan kita. Kemudian berikut keamanan juga sangat penting, di mana kita harus menciptakan suatu lingkungan yang aman, sehingga orang merasa nyaman untuk tinggal di tempat tersebut, dan orang juga akan senang untuk bergaul ataupun berhubungan dengan kita, dan begitupun juga sebaliknya. Yang berikut juga kebutuhan untuk dihargai, itu juga mutlak harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghargai orang, maka orang pun juga tidak akan menghargai kita. Maka itu akan mempengaruhi komunikasi atau hubungan antara kita dengan orang lain. Maka harga menghargai itu juga sangat penting sebagai makhluk sosial dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang berikut adalah pengetahuan. Kita tahu bahwa dari zaman ke zaman
pengetahuan selalu update atau berubah. Maka supaya kita bisa survive atau bisa hidup atau bersaing dalam masa digital atau global seperti ini, maka kita juga butuh pengetahuan cukup atau memadai tentang perkembangan-perkembangan terkini. Yang berikut, kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah suatu kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi. Biasanya itu kebutuhan ini terpenuhi kalau kebutuhan primer sudah dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder misalnya furniture, misalnya perabot rumah tangga seperti meja, kemudian kursi. Mungkin kalau di kota kita membutuhkan furniture ya, atau misalnya meja, kursi dan lain. Tapi kalau bagi masyarakat pedesaan, mereka bisa membuat bale-bale atau mungkin dari tikar, mereka sudah bisa juga hidup. Kemudian gadget. Kita sekarang kita tinggal di zaman digital atau globalisasi, maka sekarang orang banyak sudah mulai menggunakan gadget baik untuk komunikasi ataupun juga untuk pekerjaan. Tapi ini tidak wajib dipenuhi. Kita lihat juga banyak orang yang tidak punya gadget. Kemudian yang berikut adalah elektronik. Elektronik juga seperti TV, kemudian radio atau decoder, itu juga tidak wajib dipenuhi. Yang berikut adalah transportasi. Transportasi seperti misalnya sepeda, kemudian misalnya kendaraan, mobil, atau misalnya bemo atau angkot-angkutan seperti itu juga tidak menjadi satu kewajiban. Karena orang juga bisa berjalan kaki, atau seperti kampung-kampung atau di desa-desa, masyarakat biasanya menggunakan tenaga hewan, kuda atau keledai untuk apa? Untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Yang berikut rekreasi. Rekreasi misalnya kita pada saat liburan atau mungkin sudah penat kayak macam kita di kota besar, biasanya untuk bepergian berliburan, misalnya ke tempat-tempat wisata seperti ke Pulau Bali ataupun juga ke tempat-tempat wisata lain. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang kalangan menengah dan atas atau orang yang punya kebutuhan lebih. Kemudian yang berikut alat komunikasi ya seperti HP, nah, itu juga tidak mesti. Biasanya di kota-kota besar atau orang yang bekerja ataupun dalam hal bisnis itu perlu alat komunikasi seperti handphone ataupun gadget. Tapi bagi masyarakat tertentu seperti masyarakat pedesaan ataupun kalangan-kalangan bawah di perkotaan, mereka itu tidak penting. Penting buat mereka adalah kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemudian yang berikut olahraga. Olahraga seperti misalnya ke gym, atau mungkin lari, atau mungkin jogging. Nah, itu juga biasanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Kalau masyarakat pedesaan itu biasanya mereka bekerja kebun, membajak sawah, itu sudah termasuk olahraga. Jadi itu merupakan suatu pilihan, bukan merupakan suatu kewajiban seperti kebutuhan primer. Kemudian yang terakhir adalah hiburan. Nah, hiburan juga sama, misalnya di kota itu kita misalnya ke bioskop, kemudian ke bar, diskotik, ya, atau mungkin kita misalnya ke pub atau pusat karaoke untuk hibur ya, atau ke bioskop menonton film-film terbaru ya. Nah, itu juga untuk mereka yang uh, punya kelebihan, biasanya kalangan menengah dan atas. Tapi kalau untuk kalangan bawah ataupun masyarakat kecil, itu tidak menjadi penting buat mereka. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tidak mutlak dipenuhi ya. Nah, ini berhubungan dengan apa? Barang-barang eksklusif atau barang-barang mewah. Misalnya barang antik. Ini bisa orang-orang tertentu saja atau orang-orang kaya yang mengoleksi barang-barang antik seperti misalnya barang-barang kuno, misalnya Gucci atau misalnya marmer ya, atau koleksi-koleksi seperti lukisan-lukisan yang mahal.
Kemudian berikut mobil ya. Mobil juga termasuk barang mewah, apalagi mobil kayak Lamborghini, kemudian Fortuner, kemudian Alphard. Nah, itu adalah mobil mewah itu juga hanya kalangan atas atau orang-orang kaya ya. Kemudian yang berikut emas, itu juga sama barang mewah, itu biasanya ibu-ibu untuk investasi. Kemudian yang berikut perhiasan juga sama, itu biasanya kayak didominasi oleh kaum hawa atau kaum perempuan. Biasanya mereka punya keuangan lebih, mereka bisa manfaatkan untuk membeli perhiasan, baik untuk mempercantik diri ataupun juga untuk investasi di masa depan. Kemudian yang berikut villa atau resort. Nah, bisa di kota-kota besar orang kaya atau kalangan atas, mereka sudah punya uang lebih, mereka akan menginvestasikan dengan membeli villa atau resort ya, seperti di Jakarta atau Jabodetabek, bisa mereka membeli villa di Puncak ataupun di Bandung ataupun juga di Bali. Kemudian traveling, traveling juga termasuk kebutuhan tersier, di mana misalnya orang traveling dengan naik pesawat ke luar negeri atau mungkin ke pulau-pulau lain. Nah, ini biasanya orang yang hobi dan juga termasuk orang-orang yang punya uang lebih ya untuk sebagai sarana hiburan atau untuk melepaskan penat yang sudah mereka kerjakan selama berbulan-bulan. Dan baik, adik-adik, itu tadi review kita tentang kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatnya. Untuk itu, demikianlah review kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa silakan klik subscribe supaya kalian selalu mendapatkan update dari video-video saya yang selanjutnya. Kemudian jangan lupa klik like dan jangan lupa klik tanda lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi bahwa video saya sudah diupload. Thank you so much everyone. See you. Bye.